Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Tawarik pasalnya ke-29, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 ini mengisahkan tentang masa-masa akhir dari pemerintahan Raja Daud. Oleh sebab itu, Daud memberikan perintah kepada putranya Salomo tentang dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Daud berkata, "Dan kamu, anakku Salomo, mengenal Allah ayahmu dan melayani Dia dengan satu pikiran dan hati yang rela, karena Tuhan menyelidiki setiap pikiran dan memahami setiap rencana dan pemikiran. Jika engkau mencarinya, maka Dia akan ditemukan, tetapi jika engkau meninggalkannya, maka Dia akan meninggalkanmu selama-lamanya." Daud menginginkan agar anaknya Salomo melayani dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan penuh kerelaan hati dari Salomo, agar pemerintahannya tetap kokoh untuk selamanya. Namun pada kenyataannya Salomo tidak melaksanakan apa yang dinasihatkan ayahnya, yaitu Raja Daud, sehingga di akhir masa pemerintahan Salomo, justru kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Hal penting yang kedua yang dipesankan oleh Daud kepada Salomo dan juga di depan semua rakyat Israel adalah tentang membangun rumah Tuhan atau bait suci, di mana rumah tersebut akan menjadi pusat ibadah bagi orang-orang yang akan datang untuk mencari, melayani, dan bahkan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, Daud membagikan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, dan pekerjaan itu pun harus diawasi oleh para imam, orang-orang Lewi, dan semua orang-orang yang memiliki keterampilan untuk segala jenis pelayanan bagi pembangunan bait suci tersebut. Dikatakan di dalam 1 Tawarik pasalnya ke-28, ayat yang ke-20 sampai dengan 21, demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut, dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu."
Sebagai seorang bapa yang baik, Daud ingin melakukan semua yang dia bisa untuk membantu pemerintahan anaknya menuju kepada kesuksesan. Sebab Daud menyadari bahwa Salomo masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk menerima tanggung jawab di dalam membangun rumah Tuhan. Sebab di dalam membangun rumah Tuhan adalah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar. Oleh sebab itu Daud menasihati Salomo secara pribadi, yaitu untuk melayani dan terus mencari Tuhan. Daud memberikan rencana dan juga orang-orang yang memiliki keahlian untuk pembangunan bait suci. Dan hal terakhir yang dapat dilakukan Daud adalah memastikan bahwa putranya akan memiliki segala sumber daya dan juga material yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pembangunan itu. Jadi Daud membuat pidato yang berapi-api kepada semua orang dalam penggalangan dana dan juga daya di dalam pembangunan bait suci itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pidatonya Daud menjelaskan beberapa hal tentang makna yang benar di dalam memberi persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang murah hati, yang hati dan pikirannya tertuju pada kasih di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, Daud ingin mengatakan bahwa setiap orang yang ingin memberikan persembahan, maka mereka harus mengerti untuk siapa mereka melakukan ataupun memberikan persembahan itu, yaitu untuk pembangunan bait suci. Daud berkata, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Jadi Daud dengan demikian ingin membawa satu pengertian yang benar bagi bangsa Israel di dalam arah pembangunan bait suci tersebut, bahwa setiap pemberian yang dilakukan oleh bangsa Israel itu mereka lakukan untuk kepentingan daripada pembangunan bait suci. Dengan demikian, pemberian itu dilakukan dan diberikan hanya untuk Allah. Demikian juga dengan kita ketika kita berencana untuk membangun gereja di dalam konteks kita pada saat ini, maka kita juga harus tahu bahwa tujuan dari pembangunan gereja tersebut adalah untuk dapat melayani lebih efektif lagi, baik untuk jemaat maupun terutama pelayanan kepada Tuhan. Yang kedua, Daud ingin mengatakan bahwa menjadikan diri kita sebagai teladan, yaitu di mana Daud memberikan contoh di dalam memberi persembahan untuk pembangunan dari bait suci tersebut. Daud berkata demikian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan daripada bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Daud memberi teladan dalam memberi. Dengan demikian kita pun harus menjadikan diri kita sebagai contoh atau keteladanan di dalam memberi sebelum kita meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, memberi itu hendaklah dengan penuh kerelaan dan dengan penuh sukacita. Daud berkata di dalam ayatnya yang ke-5b, demikian,
Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Setelah menjelaskan kekayaan yang dia berikan untuk membangun bait suci, kemudian Daud bertanya kepada semua orang, lalu siapa yang akan mempersembahkan dengan sukarela, menguduskan diri mereka hari ini kepada Tuhan? Dengan demikian, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita memberikan persembahan, maka kita pun harus memberikannya dengan penuh kerelaan dan sukacita, karena didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Dengan demikian, persembahan yang kita berikan merupakan cerminan dari dedikasi kita terhadap tujuan Tuhan di dunia, yaitu diberkati untuk memberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi pada pagi hari ini tentang motivasi di dalam memberi persembahan kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.